Astaga, deadline project di depan mata, tapi tim masih belum ngumpulin juga nih. Aduh, mau pakai Zoom, Google Meet, atau Teams ya? Aduh, pusing banget nih. Kenapa sih banyak banget aplikasi meeting online? Apa bedanya? Mana yang paling cocok buat kebutuhan kolaborasi tim saya yang super sibuk ini? Tenang guys, kalian juga pernah ngalamin kayak saya tadi? Bingung mau pilih aplikasi meeting yang mana? Tenang. Saya akan bahas di video kali ini. Saya akan bahas bagaimana kita bisa memilih aplikasi meeting online yang pas buat kerjaan, kelas online, atau sekedar ngobrol santai. Jangan khawatir, di video ini kita bakal kupas tuntas perbedaan Zoom, Google Meet, dan Microsoft Teams. Yuk, kita cari tahu kelebihan dan kekurangan masing-masingnya biar kita nggak salah pilih dan meeting jadi lebih produktif. Dulu meeting itu harus ketemu langsung, ngobrol di ruangan yang sama. Tapi sejak pandemi melanda, semuanya berubah drastis. Meeting, kerjaan, sekolah, bimbel, bahkan arisan aja jadi serba virtual. Semua orang jadi pelanggan setia aplikasi meeting online. Dan kita butuh banget nih aplikasi-aplikasi ini supaya komunikasi tetap lancar, produktivitas terjaga meskipun nggak bisa ketemu secara langsung. Bayangin aja, kalau nggak ada aplikasi meeting online, gimana caranya kita bisa diskusi proyek sama tim yang super sibuk itu? Ya anggotanya tersebar di berbagai kota. Gimana caranya guru bisa ngajar murid-muridnya yang ada di rumah? Masa ke rumah satu-satu? Kan nggak mungkin. Gimana caranya kita bisa ngobrol seru sama teman-teman yang udah lama nggak ketemu? Nah, aplikasi meeting online ini udah jadi bagian penting dari hidup kita. Nah, karena pilihannya banyak banget, kita kan seringkali bingung ya mau pilih yang mana. Mana sih yang paling bagus? Mana fitur yang paling lengkap? Mana yang paling mudah digunakan? Tenang, di video ini kita akan bedah satu persatu kelebihan dan kekurangan dari Zoom, Google Meet, dan Microsoft Teams. Yuk kita mulai dari yang paling populer, si raja meeting online, Zoom. Zoom, siapa sih yang nggak kenal aplikasi yang satu ini? Sejak awal pandemi, Zoom langsung meroket jadi primadona meeting online. Fiturnya lengkap, fleksibel, dan mudah digunakan. Nggak heran kalau banyak banget orang yang pakai Zoom untuk berbagai kebutuhan, mulai dari meeting kantor, webinar, kelas virtual, sampai acara keluarga. Nah, apa aja sih kelebihannya Zoom? Oke, yang pertama, Zoom ini punya whiteboard dan annotation. Ini nih fitur andalan Zoom yang bikin meeting jadi lebih interaktif. Bayangin, kamu bisa coret-coret layar, bikin diagram, atau nunjukin poin-poin penting presentasi secara langsung. Guru atau dosen pasti suka banget sama fitur ini, karena bisa bikin proses belajar mengajar jadi lebih menarik. Yang kedua, breakout rooms. Fitur ini cocok banget buat bikin diskusi kelompok kecil di dalam meeting yang besar. Misalnya untuk kelas online, guru bisa bagi murid-muridnya ke dalam beberapa kelompok untuk ngerjain tugas atau diskusi bareng. Di kantor juga sama, fitur ini bisa dipakai buat diskusi tim atau brainstorming ide. Yang ketiga, virtual background. Mau meeting tapi nggak pede sama background kamar yang berantakan? Ya yang pertama beresin dulu kamarnya kalau bisa, baru kita meeting. Tapi kalau nggak sempat karena buru-buru, tenang, ada virtual background. Kamu bisa ganti background meetingnya dengan gambar atau video yang keren, yang bisa bikin tampilan kamu jadi keren tapi tetap profesional. Di pantai, di pegunungan, di mana aja, yang penting keren. Yang selanjutnya recording meeting. Meeting penting. Udah tenang aja, tinggal direkam. Fitur recording Zoom memungkinkan kamu merekam seluruh jalannya meeting. Jadi kalau ada yang ketinggalan informasi atau mau diulang lagi, tinggal diputar ulang aja rekamannya. Oke, tadi adalah kelebihan Zoom. Apa nih kekurangannya? Nah, beberapa kekurangan Zoom. Yang pertama, batasan versi gratis. Sayangnya, versi gratis Zoom punya batasan waktu. Kalau meeting lebih dari 40 menit dan pesertanya lebih dari 3 orang, kita harus upgrade ke versi berbayar atau bikin meeting baru. Agak ganggu juga ya. Kemudian yang kedua, konsumsi bandwidth yang tinggi. Zoom dikenal sebagai aplikasi yang cukup boros kuota internet. Jadi pastikan koneksi internet kamu cukup stabil dan kuotanya cukup biar meeting kamu nggak putus-putus. Nah, kemudian yang ketiga, masalah keamanan dan privacy. Mungkin ya kan ini udah masalah waktu awal-awal muncul ya, meskipun sekarang sudah diperbaiki. Tapi dulu Zoom sempat punya masalah dengan hal ini, keamanan. Jadi dulu tuh ada istilahnya Zoom bombing, di mana orang yang nggak diundang tuh bisa masuk ke meeting. Kan bingung ya, nih siapa tiba-tiba masuk di meeting. Tapi sekarang keamanannya udah jauh lebih baik. Tenang aja teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan ngebahas Google Meet, aplikasi meeting online dari Google. Google Meet ini cocok banget buat kamu yang udah sering pakai layanan Google, seperti Gmail, Google Calendar, dan Google Drive.
Kenapa? Karena Google Meet terintegrasi banget nih dengan layanan-layanan tersebut. Oke, kita bahas dulu kelebihan Google Meet. Apa itu? Yang pertama, integrasi dengan Google Services. Jadi bayangin, kamu bisa bikin jadwal meeting langsung dari Google Calendar, terus undangannya langsung dikirim ke email peserta. Nggak perlu repot copy paste link meeting lagi. Jadi udah langsung praktis banget, klik link langsung bisa masuk ke meetingnya. Kemudian yang kedua, kita bisa ada fitur yang namanya live caption otomatis. Jadi fiturnya keren banget teman-teman. Google Meet bisa menampilkan teks otomatis dari percakapan kita nih selama meeting. Jadi buat yang susah denger misalnya, ini ngomongnya apa ya? Nah, pakai live caption. Jadi kita langsung bisa baca transkripnya dan fitur ini bisa membantu banget buat teman-teman. Selanjutnya adalah akses langsung dari browser. Nggak perlu install aplikasi tambahan. Kita bisa langsung join meeting lewat browser. Tinggal klik link, langsung masuk ke meetingnya. Simple banget kan? Nah, kalau tadi itu adalah kelebihan dari Google Meet, nah sekarang kita akan bahas kekurangan dari Google Meet. Apa aja? Yuk kita simak. Yang pertama, nggak punya whiteboard bawaan. Nah, sayang banget nih. Google Meet nggak punya whiteboard bawaan. Jadi kalau kita mau coret-coret atau bikin diagram atau ya kita mau butuh whiteboard lah ya, kita harus pakai aplikasi lain seperti Google Jamboard. Jadi kita bisa pakai ini untuk menggantikan whiteboard itu. Kemudian yang kedua, breakout room hanya di versi yang berbayar. Nah, fitur breakout room yang ada di Google ini yang berguna banget ya buat kita diskusi kelompok itu cuman ada di versi berbayar Google Meet. Beda sama Zoom yang udah nyediain fitur ini di versi yang gratis. Kemudian selanjutnya rekaman meeting yang terbatas. Fitur rekam meeting di Google Meet juga terbatas, cuman tersedia buat pengguna Google Workspace yang berbayar. Jadi nggak ada seperti langsung di Zoom yang tadi. Nah, terakhir kita punya Microsoft Teams. Aplikasi ini bukan cuma buat meeting aja, ya meeting online, tapi juga platform kolaborasi yang lengkap banget. Cocok banget buat tim kerja di kantor atau sekolah yang udah pakai Microsoft 365. Nah, apa aja kelebihannya? Yang pertama, pastinya terintegrasi dengan Microsoft 365. Ini kelebihan utama dari Microsoft Teams. Kita bisa langsung berbagi file dari OneDrive, edit dokumen Word atau Excel bareng-bareng, atau nyimpen chat serta catatan meeting di satu tempat, nggak usah kemana-mana lagi. Jadi semua udah terintegrasi rapi. Yang kedua, whiteboard digital. Sama seperti Zoom, Microsoft Teams ini juga punya fitur whiteboard, tapi whiteboardnya di Teams ini lebih terintegrasi dengan OneNote. Jadi buat catatannya bisa lebih rapi. Kemudian kapasitas meeting yang besar. Microsoft Teams ini bisa menampung sampai 300 peserta dalam satu meeting secara gratis. Cocok banget buat meeting perusahaan atau kelas online yang pesertanya banyak. Bikin webinar juga kayaknya oke sih kalau 300 peserta, ya nggak sih? Oke, tadi adalah kelebihan dari Microsoft Teams. Sekarang kita akan bahas kekurangan Microsoft Teams. Apa itu? Yuk langsung kita simak. Yang pertama, tampilan awal yang kompleks. Jadi ada beberapa pengguna nih bilang kalau tampilan awal Microsoft Teams ini agak kompleks dan butuh waktu untuk bisa membiasakan diri. Tapi ya kalau kita udah sering pakai, lama-lama jadi terbiasa kok. Karena terbiasa. Performa yang terkadang berat. Jadi kadang-kadang kalau pakai Microsoft Teams ini bisa terasa agak berat dan memakan banyak sumber daya komputer. Terutama kalau meetingnya besar atau banyak aplikasi yang dibuka secara bersamaan. Terus kemudian selanjutnya fiturnya nggak selengkap Zoom. Jadi meskipun punya banyak kelebihan ya dalam kolaborasi, beberapa fitur meeting di Microsoft Teams ini nggak selengkap di Zoom. Misalnya tadi ya fitur whiteboard-nya, terus annotation-nya itu nggak semudah dan sefleksibel yang ada di Zoom. Nah sekarang udah pada tahu kan bedanya Zoom, Google Meet, dan Microsoft Teams. Terus gimana? Teman-teman pilih yang mana nih? Tenang, saya kasih panduan singkat berdasarkan kebutuhan kamu. Kalau kamu guru, mentor, atau tutor yang butuh fitur coret-coretan interaktif, Zoom juaranya. Whiteboard dan annotation tools-nya bisa bikin kita ngajar jadi lebih seru dan mudah dipahami murid. Apalagi fitur breakout rooms-nya. Sangat membantu untuk diskusi kelompok kecil. Nah, kalau kamu butuh meeting yang simple, cepet, nggak ribet, Google Meet solusinya. Tinggal klik link, langsung join meeting tanpa perlu install aplikasi tambahan. Integrasi juga dengan layanan Google loh. Jadi bisa memudahkan banget. Kalau di kantor atau sekolah kamu udah pakai Microsoft 365, Microsoft Teams pilihan yang paling tepat. Semua fiturnya udah terintegrasi dengan aplikasi-aplikasi Microsoft lainnya. Jadi kerjaan lebih efisien, kolaborasi tim makin lancar. Tapi kalau saya ya, kalau disuruh milih sih,
Mana yang paling oke buat kelas online ini kalau saya ya, atau bimbel, menurut saya sih Zoom masih yang terbaik. Soalnya punya fitur whiteboard, breakout room, dan recordingnya itu loh, powerful banget. Jadi proses belajar mengajar jadi lebih efektif, ditambah lagi sekarang keamanannya juga udah ditingkatkan. Jadi nggak perlu khawatir lagi. Oh ya, berdasarkan data dari Statista, Zoom itu punya lebih dari 300 juta pengguna harian loh. Banyak banget kan? Dan disusul dengan Microsoft Teams yang punya 270 juta pengguna bulanan, dan yang terakhir Google Meet dengan 100 juta pengguna. Jadi ini membuktikan kalau Zoom memang masih jadi aplikasi meeting online yang paling populer di dunia. Gimana? Akhirnya ngerti kan? Mau pakai aplikasi meeting online yang mana? Semoga video ini membantu kamu buat milih mana yang paling cocok buat kebutuhan kamu. Jangan lupa yang terpenting adalah komunikasi yang efektif dan produktif. Bukan cuma sekedar pakai aplikasinya aja. Kalau ada pertanyaan atau mau sharing-sharing pengalaman bisa tulis di kolom komentar kita ya. Jangan lupa di like, subscribe, dan share video ini. Jangan lupa juga share ke teman-teman kamu semua ya. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!